Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas kimia untuk SMK kelas 10 dengan subbab yang sama dengan subbab sebelumnya, yaitu ikatan kimia. Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan antara unsur logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam. Jadi pembentuknya itu semuanya non-logam. Nah, jika pada ikatan ion itu ada namanya ion positif dan ion negatif, di ikatan kovalen akan kita bahas mengenai kepolaran ikatan kovalen. Apa itu kepolaran ikatan kovalen? Ikatan kovalen bisa membentuk suatu kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Mengapa bisa terbentuk demikian? Hal tersebut dikarenakan pada ikatan kovalen, jika terdapat perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya, maka pasangan elektron yang digunakan secara bersama itu cenderung tertarik ke salah satunya. Di sini Ibu contohkan pembentukan HCl. H hidrogen dan Cl klor, itu keduanya sama-sama non-logam. Akan tetapi di sini si klor itu lebih bersifat elektronegatif, sehingga ketika mereka berikatan, elektron pasangan tadi yang digunakan secara bersama oleh H dan Cl itu cenderung tertarik ke arah Cl. Nah, elektron itu kan bersifat negatif. Jadi ketika pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satunya, maka yang menarik tadi akan menjadi kutub negatif, dan yang cenderung tidak menarik pasangan elektronnya itu akan membentuk kutub positif. Di sini Ibu gambarkan Cl itu akan membentuk kutub negatif. Jadi di sini kutubnya itu ditandai atau dinotasikan sebagai delta. Jadi delta min itu berarti itu kutub negatif. Dan H itu akan membentuk kutub positif. Jadi delta plus ya, itu akan membentuk kutub positif si H-nya karena pasangan elektronnya tadi cenderung tertarik ke arah Cl. Nah, sekarang ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini terbentuk apabila semua elektron berikatannya itu tidak cenderung tertarik ke salah satu. Jadi tertarik ke segala arah atau ke semua arah dengan sama besar. Di sini Ibu contohkan ada CH4. CH4 itu adalah gas metana yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Nah, karbon dan hidrogen ini berikatan secara kovalen, tetapi pasangan elektron yang berikatan tadi tidak cenderung tertarik ke salah satu. Jadi ke atas, ke H yang atas itu ke H yang bawah, samping kanan, samping kiri, dan samping bawah itu sama. Nah, hal ini karena tidak tertarik ke salah satu sehingga tidak terbentuk yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai ikatan logam. Kalau misalkan antara unsur logam dan non-logam itu akan membentuk ikatan ion, kemudian antar unsur non-logam itu akan membentuk ikatan kovalen, bagaimana untuk antar unsur logam, antar atom logam? Nah, antara atom logam itu akan membentuk ikatan logam. Bagaimana bentuk ikatannya? Bentuk ikatannya adalah atom-atom logam itu akan tersusun membentuk kisi-kisi. Nah, kemudian atom itu kan intinya positif ya. Nah, kemudian yang elektronnya itu kan mengelilingi inti. Nah, di sini si atom-atom logam itu akan membentuk kisi-kisi, sedangkan elektronnya itu akan bergerak bebas seperti lautan elektron. Ibu gambarkan yang digambar kuning. Itu yang warna kuning itu adalah inti atom, sedangkan yang warna biru itu adalah elektron-elektron atom bergerak bebas. Nah, logam ini punya sifat susah dipatahkan ya, keras. Mengapa demikian? Ini akibat elektron valensi itu bergerak sangat cepat dan susah untuk dipisahkan. Kemudian logam juga bersifat mengkilap. Mengapa demikian? Karena
ketika si elektron itu bergerak bebas dan kembali ke tempatnya, maka dia akan membebaskan suatu energi dalam bentuk cahaya atau kilapan. Yang terakhir, logam ini bisa menghantarkan panas. Hal tersebut karena ketika kita memanaskan satu ujung logam, maka si elektron tadi kan bergerak bebas ya. Nah, maka si elektron tadi akan bergerak mengelilingi semua logam kan ya. Nah, maka akan sampai ke ujung satunya panasnya. Paham ya sampai situ? Ini Ibu gambarkan lagi mengenai lautan elektron. Jadi yang warna orange di lingkari pink itu adalah inti atom, inti positif, sedangkan yang kuning tadi itu adalah elektron yang bergerak bebas mengelilingi kisi-kisi dari inti atom. Tentunya atom logam ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.